Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kayak belum makan siang suaranya. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih kurang ya. Yang kita hadapin Dajjal nih ya. Semangatnya mesti dahsyat. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Begitu baru, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kelas 7 mana kelas 7? Masya Allah, banyak kelas 7 ya. Gimana, betah apa enggak? Betah? Betah? Alhamdulillah. Ada yang nangis ada? Nah, nangis biasa, betul enggak? Nangis biasa. Yang penting ya istiqomah. Bismillah. Inilah pesantren. Pesantren ini mendidik kita semua untuk jadi orang baik. Betul nggak? Kira-kira kalau jadi orang baik nanti masa depannya cerah nggak? Cerah. Ya. Banyak orang yang bilang kalau jadi pesantren nanti jadi apa? Nanti nggak lulus PTN lagi. Ya. Insya Allah ada sebagian yang lulus PTN. Amin. Tapi kan PTN itu keterbatasan atau ketersediaannya tidak banyak, betul nggak? Ya, UI cuma berapa? Nerima 9.000 orang, ya. Unpad berapa? ITB berapa? Makanya kalian harus jadi orang yang paling hebat di muka Indonesia ini, ya. Bukan di muka bumi ya, di muka Indonesia ini untuk masuk ke situ. Cuma seandainya pun nggak masuk ke PTN, kita harus punya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan unggulan. Ada nggak sahabat yang nggak bisa khatam Quran atau nggak bisa hafal Quran? Ada? Ada nggak? Ada. Namanya Khalid bin Walid. Waduh, dia tuh, ya Allah, orang lain gampang banget ngapal Quran, saya kok kayak gini aja gitu ya. Ya Allah gitu ya. Sampai akhirnya gitu ya, Nabi ngasih gelar sebagai pedangnya Allah. Ya. Apa? Pedangnya Allah. Saifullah. Ada yang namanya Saifullah di sini? Mana? Ada Ustadz ya? Iya. Ustadz Saifullah. Nah, itu gelarnya ya, Khalid bin Walid. Apa yang terjadi? Yang terjadi beliau gitu ya, menjadi panglima perang tak terkalahkan sepanjang sejarah manusia di muka bumi. Napoleon Bonaparte pernah kalah? Pernah. Abraham Lincoln pernah kalah? Pernah. Prabowo pernah kalah? Oh iya pernah. Sudirman pernah kalah? Pernah. Jenderal Sudirman pernah kalah, ya. Ada satu yang nggak pernah kalah, namanya Khalid bin Walid, yang dilawan dua imperium besar namanya Romawi dan Persia. Ya, tapi nggak bisa khatam, nggak bisa ngapal Quran. Ya udah, berarti nih orang jagonya di sini. Ada yang jagonya di khatam Quran. Tiap hari khatam Quran, ada? Ada? Ulama, ada ulama. Di sini mah belum ya. Kayaknya khatam Quran setiap hari. Bisa tuh kalian tuh khatam Quran tiap hari. Ustadz tiap hari khatam Quran. Kulhu 3 kali. Baca kulhu 3 kali seperti ya menghatamkan Quran. Nah, cuma levelnya level khatam kulhu namanya. Khatam kulhu, hataman Quran tapi kulhu. Tapi nggak apa-apa, dapat pahala juga. Tapi ada nggak yang bisa baca Quran banyak? Ada. Ya, Ibnu Abbas salah satunya, Imam Ibnu Abbas atau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah beliau itu satu malam sholat 1000 rakaat. Masya Allah. Bisa 1000 rakaat? Ya. Insya Allah. Insya Allah. Wih, ada nih yang bisa 1000 rakaat. Ya apa tuh ya? Ya. Ada sahabat yang bisa meriwayatkan hadis. Siapa namanya? Abu Hurairah. Paling banyak Abu Hurairah. Hurairah. Ya.
Jadi masing-masing setiap orang punya kelebihannya masing-masing. Apa kalian kelebihannya? Gitu. Jadi wah ya udah. Tapi jangan sampai begini ya. Ustadz, saya mah tuh nggak kuat di hafalan, udah nyerah aja gitu. Jangan nyerah ya. Sebelum benar-benar Allah yang tetapkan bahwa kamu ini jadinya ya ini gitu. Ya. Jadi semangat belajar semuanya. Siap? Siap. Nah, ini ada Pongtullah, sebutnya Pongtullah ya. Saya dipanggilnya tuh Puang karena orang Bugis. Ada sini orang Bugis? Siapa orang Bugis? 1, 2, 3. Nah, kalau orang Bugis dipanggilnya Puang. Jadi kalau saya tuh dipanggilnya Pongullah karena namanya Nasrullah, namanya Pongullah. Nah, tadi Pongullah ini bawa Novel. Mana Novel? Ya, Novel sempat cerita di sini ya. Beliau di Belanda ya. Ada anak pesantren Khairul Razikin yang belajar di Belanda. Tepuk tangan dulu dong. Beliau menghatamkan Quran, menghafalkannya di sini. Ya, menghatamkan 30 juz di pesantren Khairul Razikin. Sekolahnya di Belanda. Nih, siapa yang mau sekolah di luar negeri? Semua mau di luar negeri nih, beneran? Ya, masya Allah. Bismillah, insya Allah. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir. Ada mau ke Mesir? Ada yang ke Saudi. Ada yang ke Turki. Ada yang ke Eropa. Eropa, Belanda, Inggris, Jerman, Swiss, Austria, Rusia. Amin. Itu menyebar gitu ya alumni pesantren Khairul Razikin. Yang penting di sininya dikuatin dulu. Kalau udah kuat di sini, ya kuatnya di mana? Kuatnya tuh cinta sama masjid. Betul nggak? Kita nih sekarang duduknya di mana? Masjid. Tidurnya di mana? Masjid. Di kasur, iya di kasur sih, ya. Tapi tidurnya di dalam masjid. Sengaja nih ada yang tidur dalam masjid. Nih kalau bisa. Ya, Ustadz Ali, Kiai Ali digilir yang tidur di sini. Ya, digilir. Jadi harus ada yang tidurnya di dalam masjid gitu. Yang sekarang kelas berapa ya? 8. Yang di atas? 8 ke atas. 8. Oh, 8 ke atas. Ya, pokoknya harus ngerasain tidur di dalam masjid. Gitu. Kenapa? Karena ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang tidak ada naungan selain naungannya. Salah satunya yang hatinya seorang remaja terpaut ke masjid. Makanya saya tanya Naufal di sana masjid berapa jauh? Gitu. Oh, 10 menit naik sepeda. Udah. Ya. Tapi kalau misalnya nih nggak ada masjid di sana, jangan. Jadi kalau kalian nanti keluar negeri, misalnya nanti nih sekolahnya di luar negeri gitu, tapi nggak ada masjid, jauhi, jangan. Kenapa? Masjid itu nyawa. Masjid itu apa? Nyawa. Kalau nggak ada nyawa, ya udah mati dah. Nah, kalau kita jauh dari masjid, maka hati kita itu akan mati. Nyawanya itu di masjid. Ya. Dan insya Allah kalau kita nih ya ngerasanya bahwa Ustadz, kira-kira kalau belajar Quran dapat apa ya? Wah, dapatnya banyak tuh. Ayat yang tadi Ustadz bawakan tadi, ya, itu ada dalam surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. Allah. وبشر المؤمنين, berikan kabar gembira kepada santri PKR. Nih, betul nggak? Berikan kabar gembira. Kalau gembira mesti apa ya? Masih senang tandanya senang mulutnya gimana?
Senyum, coba senyum dulu. 1, 2, 3. Ting. Nah, senyum. Coba lihat kanan kirinya, Ada yang nggak senyum nggak? Lihat senyumnya. Wah, masya Allah ya. Senyum siwak ini ya. Pada belajar siwak kan di sini? Belajar? Ya, harus punya siwak ya. Jadi beliin nanti siwak ya. Jadi sikat gigi iya, tapi siwak kalian harus tahu gitu ya, siwak ya. Karena siwak itu lebih bersih daripada sikat gigi. Sikat gigi itu ketika di mikroskop gitu kan, sikat gigi kita tuh kan habis sikat gigi taruh di gayung. Betul ya? Nah, tapi didiemin kan? Pas dilihat di mikroskop itu bakterinya banyak. Tapi siwak kan kita pakai. Pas diituin di mikroskop nggak ada bakterinya. Itu hebat itu. Teknologinya Rasul. Gitu. Teknologinya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu penemu teknologi. Apa yang ditemukan oleh Rasulullah SAW? Siwak. Apalagi yang ditemukan Rasulullah? Dinar. Apalagi yang ditemukan Rasulullah? Ya, sholat 17 rakaat. Itu yang ditemukan Rasulullah. Penemu. Rasulullah itu inovator. Kan selama ini kan kita penemu telepon. Siapa? Alexander Graham Bell. Ya. Penemu apalagi? Lampu. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Ya. Penemu siapa lagi? Listrik siapa? Nikola Tesla. Penemu apa lagi? Robot. Penemu iPhone, Steve Jobs, ya. Nah, Nabi banyak nggak penemuannya? Banyak. Sampai sekarang penemuannya Nabi masih terbukti lebih hebat daripada yang nemuin sikat gigi itu. Ya, siwak masih lebih hebat daripada sikat gigi. Makanya kalian kalau deketin Nabi, insya Allah sukses. Wabasyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang yang beriman, bi anna lahum, bahwa mereka nanti semua minallah, dari Allah akan dapat apa? Fadlan kabira. Apa fadlan kabira itu? Keajaiban. Ya, apa? Keajaiban. Ya. Di saat orang lain gitu ya, rezekinya tuh nggak gampang, kalian tuh nanti insya Allah dapat keajaiban. Yang penting yakin. Siapa yang yakin? Katakan saya. Tos kanan kiri, Anda luar biasa. Tos kanan kiri, Anda luar biasa. Tos, Anda luar biasa. Ya. Jadi ya Ustadz ingin menyapa anak-anak kelas 7 ya. Alhamdulillah kalau kalian betah ya. Kalau nggak betah nanti Ustadz yang nganterin pulang ya. Ada yang nggak betah? Ada? Nah, kalau ada yang betah nanti daftar ya. Apa yang bikin betah di sini? Tidurnya. Apalagi yang bikin betah? Futsalnya. Ya, siapa di sini yang paling jago futsal? Wow. Ya, nanti kita datengin aja nih pemain sepak bola ke sini ya. Biar ngelatih ya. Siapa sih di sini yang pelatih Lionel Messi. Siapa lagi? Kemarin yang menang tuh siapa? Layalal Falah, siapa namanya? Jamal. Tuh Ustaz nggak nonton. Karena itu bukan big match. Katanya big match ya, Spanyol lawan Argentina. Kalah. Ya, big match itu adalah Imam Mahdi lawan Dajjal. Itu big match itu. Kalau itu Ustadz pengen nonton itu. Ustadz pengen nonton tuh, pengen tahu gitu gimana matinya Dajjal tuh, ya. Pengen tahu Ustadz tuh. Kalau Argentina sama Spanyol, itu mah small match, ya, small match ya. Nah, tapi ya siapa tahu nanti ada rezekinya kita ngasih ngundang pemain sepak bola sini ya. Tidurnya enak, futsalnya enak, apalagi? Kemarin dapat kambing tuh kalian tuh.
Dapat kambing nggak? Dapat. Dapat semua apa enggak? Sebagian? Enggak semua ya dapat ya? Semua dapat. Satu-satu. Wow. Satu-satu makannya pelan-pelan tuh. Ya. Sama gulai. Masya Allah. Ya. Kemarin syukuran. Kalau tahu begini mah kita potongnya 2 kemarin. Ya, potongnya 2 kalau tahu mau dikasih ke pesantren. Gitu ya, biar nyenengin anak-anak santri. Apa kita potong sekali lagi dah? Ya. Potong khusus buat anak santri 1 ya. Khusus buat anak santri, nggak boleh kasih yang lain ya. Seneng nggak sama kambing? Iya, suka sama kambing? Kambing itu kesukaan Rasulullah ya. Bismillah, nanti minta Kang Asep ya, disembelih lagi 1 ya. Nah, sembelih lagi ya, supaya makannya pada lahap ya. Masya Allah. Makannya, terus tidurnya, futsalnya, apalagi yang bikin senang? Basket. Apalagi? Maulidnya. Masya Allah, ada 1 yang jawab maulidnya nih. Ya, dapat 2 piring, Ya, yang lainnya 1 piring, ini 2 piring nih ya. Masya Allah. Maulidnya enak ya. Masya Allah maulid ya. Jadi kita maulidan terus ya. Ya. Kita salam pada Nabi terus, Masya Allah. Apalagi yang bikin enak di sini? Halakohnya. Sering baca Quran. Apalagi? Pelajaran. Puasanya Senin Kamis, ini 3 piring nih. Kajian magnet rezeki bikin senang, Masya Allah. Yang itu 4 piring. Ya, Masya Allah. Ya. Iyalah, di sini banyak yang akan jadi kenangan bagi kalian. Tanya Naufal itu, banyak kenangannya. Walaupun cuma setahun ya, Val. 2 tahun ya? 2 tahun, cuma 2 tahun di sini. Tapi rasanya waktu itu zaman Covid, beliau itu nggak sekolah kan? Di sono kan nggak boleh sekolah. Waktu itu lagi di Kuwait ya, Terus kemudian ke Qatar. Di Qatar malah takut hafalannya hilang di Qatar. Coba di negeri muslim malah takut hafalannya hilang. Kenapa? Karena gitu, cuma di 1 kamar sendirian gitu, nggak ada teman-temannya. Udahlah, pindah aja, pulangin aja ke Indonesia. Pulang ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia langsung 30 juz. Waktu ke Qatar cuma 11 ya. Waktu ke Qatar 11. Ustadz ingat banget. Waktu ke Qatar cuma 11. Tapi di Qatar tuh di negeri muslim sekalipun tuh. Negeri muslim, cuma kan kondisinya Covid memang. Kondisinya Covid. Kalau di sini mah kita Covid berani aja sekolah gitu. Asalkan kita pakai masker, ada yang kena flu kita bahasanya tuh? Isolasi. Sekarang kan kita udah punya nih kayak gini nih kan sekarang. Masya Allah, gedungnya cakep tuh. Ustaz udah lihat tadi, keramiknya bagus, Masya Allah ya. Kayaknya enak nanti belajarnya. Jadi kalian belajar udah nggak di saung lagi nanti. Belajar di kelas-kelas nanti, Insya Allah. Kayaknya 2 bulan, sebulan lagi udah mulai bisa dimasukin, sebulan lagi, 2 bulan lagi selesai semua, Insya Allah, gitu ya. Nah, jadi nanti kalian kita beliin meja belajar tuh. Meja belajar. Jadi belajarnya bukan di bawah lagi sekarang, tapi di atas. Agak naikkan level dikit, ya nggak? Dulu Naufal ya nggak terima aja, Eval ya. Begitu aja 30 juz. Ya, sekolah di Belanda. Ya, Insya Allah kita bangga deh. Kita bangga banget. Kemarin ada yang di Belanda, 1 lagi di Malaysia kan, Lutfi. Ya. Ya kan? Lutfi di Malaysia, di UTM. Dulu Ustadz di situ. Di University Teknologi Malaysia sebagai asisten profesor. Dulu Ustadz meneliti senyawaan namanya arsenik. Tahu arsenik? Arsenik itu senyawaan racun. Ya, jadi kalau seandainya nih misalnya nih, ini sianida, betul. Jadi kalau ada yang masukin racun sianida, itu nggak terdeteksi. Dia racun yang tidak terdeteksi. Tidak ada bau, tidak ada rasa, tidak ada warna. Nah, Ustadz meneliti
Kalau dia dimasukin ke sini, bekasnya ini Ustadz ambil dari sini pakai regen kimia itu, diambil sedikit, masukin, itu PPT level, part per trillion. Iya kan bekas di sini nih. Ini kayak gini nih, ada sisa di sini nih. Ustadz ambil pakai pipet kecil, part per trillion, masukin regen gitu. Terus kemudian Ustadz masukin, dan itu berhasil Ustadz menemukan gitu kan, memisahkan 7 senyawaan arsenik dalam sekali hitung, dan itu belum pernah ada di dunia. Itu penemuan Ustadz itu, ya. Penemuan Ustadz pada saat itu sampai dibuat jurnal, masuk dalam jurnal ilmiah di Malaysia. Sebenarnya Ustadz dengan bekal itu berharapnya jadi doktor, di bidang kimia. Ternyata hidup berkata lain, gitu kan. Ustadz nggak punya duit, karena di sono kan sekolah duitnya mesti banyak, ya kan? Mesti banyak, pakai ringgit lagi. Dulu keluarga Ustadz belum punya duit, keluarga dari sisi Ustadz nggak punya duit, keluarga dari sisi istri nggak punya duit. Duit habis, anak udah 2, ya udahlah, kita nyerah, give up, nyerah, pulang ke Indonesia. Pas pulang ke Indonesia, Ustadz ngelamar ke 27 perusahaan kimia. Alhamdulillah nggak ada yang diterima, ya. 27 perusahaan, padahal penemuan Ustadz gitu masuk di jurnal di Malaysia. Sampai sekarang kalau ada yang mau tahu, itu di Google Solar namanya, Google Solar search gitu kan, optimization of several arsenic compounds, ya, titik-titik itu with capillary electrophoresis. Terus ketik koma Nasrullah, itu muncul. Gitu. Jadi Ustadz itu sebenarnya peneliti, gitu, aslinya, gitu. Cuma takdir membelokkan Ustadz jadi kiai, lebih mulia, ya nggak? Lebih tinggi nggak tuh? Naik derajat nggak tuh? Naik derajat, ya, naik derajat. Kiai yang punya perusahaan dinar, ya kan? Yang punya perusahaan haji umroh, yang punya perusahaan apa lagi? Koperasi. Ya, punya Mr. Vinso, punya beberapa karya buku, 13 Ustadz bikin karya buku. Setelah nggak bisa jadi profesor di bidang kimia, dokter di bidang kimia, oke, nggak apa-apa, gitu kan. Tapi dokter di bidang yang lain. Nah, kalian harus begitu. Mentok di sini nih, tetap harus jadi yang terbaik. Karena jangan sampai hadirnya kita cuma menu-menuhin dunia doang. Hadirnya kita harus menjadi muslim berprestasi, kebanggaan Allah. Di mana dimulai berprestasi itu? Dari Al-Qur'an. Percaya? Siapa yang percaya katakan saya? Tos kanan kiri, pasti bisa. Pasti bisa, ya. Insyaallah mulainya dari Quran. Sekuat mungkin kalian ngaji Quran, deket Quran, ngapalin sekuat mungkin gitu ya. Sekuatnya lah, semampunya. Ada yang bisa 30 juz, bagus. Ada yang bisa 60 juz hafalnya, bagus, ya. 60 juz, ada yang hafal 60 juz? Ada. 30 juz gitu ya, 30 juz Al-Quran, 15 juz hadis Bukhari, 15 juz hadis Muslim. Tuh, ada nggak begitu? Ada tuh, kayak Ustadz Adi Hidayat gitu ya, ada. Nah, kalau kalian bisa kayak gitu, sip, nanti kita bagi nih gitu, siapa yang kuat di sini, siapa yang kuat di sini, ayo kita gitu ya, kembangkan kekuatan kalian. Dan setiap orang pasti punya kekuatan sendiri. Percaya? Ada yang kuatnya di sini A, di B, di C. Nggak kuat di situ, mungkin kuatnya di futsal. Ya udah, mau jadi atlet lah, udahlah. Gitu ya. Ngalahin apa namanya? Siapa? Falayal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Oh ya itulah. Lamin Yamal. Ustadz bangga nonton. Lagi nonton mau big match ya, Dajjal lawan ya Imam Mahdi. Pengen tahu siapa sih Imam Mahdi. Cuma kayaknya masih lama, kayak 300 tahun lagi ini. Nanti Ustadz nontonnya pas sudah di sorga ngeliat big match. Alhamdulillah, seneng
Ustadz ya ngelihat kalian cukup situ aja ya. Sebagai salam ya, sebagai kalian, yang penting kalian yakin bahwa Islam akan membawa kalian kepada keajaiban. Islam akan bawa kalian kepada kesuksesan. Islam akan bawa kalian kepada prestasi tertinggi dan teragung. Siapa yang percaya katakan saya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.